Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Pagi hari di gang sempit itu selalu dimulai dengan suara panci beradu dan aroma minyak panas. Jam bahkan belum menunjukkan pukul 5, tetapi Sari sudah berdiri di dapur kecil mereka, menggoreng tempe dan tahu untuk dagangan hari itu. Lampu dapur yang redup membuat bayangannya tampak panjang di dinding. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Bangun lebih dulu dari matahari, menyiapkan makanan, lalu membantu membuka warung kecil di depan rumah. Warung itu hanya berupa bangunan sederhana dengan meja kayu panjang dan beberapa kursi plastik. Catnya sudah mulai pudar, tetapi bagi Sari dan suaminya, tempat itu adalah harapan. Arman keluar dari kamar sambil menguap, rambutnya masih acak-acakan. "Sudah mulai lagi, Ri?" tanyanya pelan. Sari menoleh sambil tersenyum kecil. "Kalau tidak mulai sekarang nanti pembeli pagi keburu lewat." Arman mengangguk. Ia mengambil termos teh lalu duduk di kursi kayu dekat pintu. Dari sana ia bisa melihat istrinya yang sibuk menyiapkan nasi, lauk, dan sambal. Bagi Arman, pemandangan itu sudah sangat akrab. Sari selalu bekerja tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah mengeluh meskipun kehidupan mereka jauh dari kata mudah. Dulu ketika Arman pertama kali mengajak Sari membuka usaha kecil ini, banyak orang yang meragukan mereka. "Warung di gang sempit begitu mana bisa laku," kata salah satu tetangga waktu itu. Namun Sari tidak pernah memikirkan perkataan orang. Selama Arman punya tekad, ia akan menemani. Hari-hari mereka dipenuhi kerja keras. Pagi hingga siang melayani pembeli, sore hari pergi ke pasar membeli bahan, lalu malam menghitung uang yang kadang hanya cukup untuk membeli kebutuhan besok. Meski begitu, mereka sering tertawa bersama. "Suatu hari nanti kita pasti punya usaha besar," kata Arman suatu malam sambil menghitung uang hasil dagangan. Sari hanya tersenyum, "Yang penting kita tidak menyerah." Namun perjalanan menuju mimpi itu tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika warung mereka hampir tutup. Suatu bulan, harga bahan makanan tiba-tiba naik tinggi. Pembeli berkurang, sementara utang kepada pemasok mulai menumpuk. Arman terlihat semakin sering murung. Ia duduk lama di warung tanpa banyak bicara. Suatu malam, setelah menghitung uang dagangan yang sangat sedikit, Arman menghela napas panjang. "Ri, mungkin kita harus tutup dulu," katanya pelan. Sari yang sedang merapikan piring berhenti bergerak. "Tutup? Iya. Kita sudah tidak punya modal lagi, kalau dipaksakan malah makin rugi." Kata-kata itu terdengar berat. Warung itu adalah satu-satunya harapan mereka. Sari tidak langsung menjawab, ia hanya mengangguk pelan lalu berkata, "Kita pikirkan lagi besok." Malam itu Arman tertidur lebih cepat karena kelelahan. Sementara itu Sari duduk sendirian di ruang tamu kecil mereka. Tangannya memegang kotak kecil yang jarang ia buka. Di dalamnya ada satu-satunya perhiasan yang ia miliki, sebuah gelang emas tipis yang dulu diberikan ibunya sebelum menikah. Sari menatap gelang itu lama, matanya berkaca-kaca, tetapi wajahnya tetap tenang. Keesokan paginya, tanpa memberitahu Arman, ia pergi ke toko emas di pasar. Beberapa jam kemudian, ia pulang membawa uang tunai. Uang itu cukup untuk membeli bahan dan membayar sebagian utang pemasok. Ketika Arman melihat Sari datang dengan kantong belanjaan penuh bahan makanan, ia terkejut. "Ri, uang dari mana ini?" Sari hanya menjawab sederhana, "Ada tabungan sedikit." Arman tidak banyak bertanya. Ia terlalu sibuk merasa lega karena warung mereka bisa tetap berjalan. Sejak hari itu, usaha mereka perlahan bangkit kembali. Arman mulai mencoba cara baru, menambah menu, memperluas jaringan pemasok, bahkan mulai memasok makanan ke beberapa kantong kecil di sekitar kota. Perubahan itu membawa hasil. Warung kecil mereka berkembang menjadi usaha catering kecil. Beberapa tahun kemudian, usaha itu berubah lagi menjadi bisnis distribusi makanan yang lebih besar.
Kehidupan mereka perlahan berubah. Rumah kecil di gang sempit itu diganti dengan rumah yang lebih luas di kawasan perumahan. Warung sederhana digantikan gudang penyimpanan barang. Mobil tua yang dulu sering mogok kini diganti mobil baru. Orang-orang mulai mengenal nama Arman sebagai pengusaha yang sukses. Namun bersama kesuksesan itu, sesuatu juga ikut berubah. Arman semakin sibuk. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangan. Hari-hari ada rapat, perjalanan bisnis, atau pertemuan dengan relasi baru. "Pulangnya malam lagi, Ri?" tanya Sari sore itu ketika Arman mengenakan jas. "Iya, ada makan malam dengan klien," jawab Arman singkat. Sari mengangguk. Ia sudah sering mendengar jawaban seperti itu. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan. Bisnis memang membutuhkan waktu dan perhatian. Namun lama-lama jarak di antara mereka terasa semakin nyata. Arman mulai jarang bercerita tentang pekerjaannya seperti dulu. Jika Sari bertanya, jawabannya selalu singkat. Kadang bahkan terdengar dingin. Suatu malam, Arman pulang sangat larut. Sari sudah tertidur di sofa ruang tamu sambil menunggu. Lampu masih menyala ketika Arman masuk. Ia melihat Sari sekilas, lalu berjalan ke kamar tanpa membangunkannya. Keesokan paginya, Sari mencoba bertanya, "Mas, semalam pulangnya jam berapa?" "Lupa," jawab Arman sambil menatap layar ponselnya. Percakapan itu berakhir begitu saja. Sejak saat itu Sari mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya kesibukan Arman yang berubah, tetapi juga sikapnya. Ia menjadi lebih tertutup. Namun Sari tetap berusaha berpikir baik. Mungkin ini hanya fase sibuk dalam bisnis. Mungkin Arman hanya kelelahan. Suatu sore, ketika Arman sedang mandi, ponselnya yang tertinggal di meja tiba-tiba bergetar. Sari tidak berniat membuka, namun layar ponsel itu menyala dan menampilkan pesan yang terlihat jelas. Sari tanpa sengaja membaca nama pengirimnya, Lila. Pesan singkat itu muncul di layar. "Mas, aku kangen. Terima kasih untuk makan malam tadi malam." Tangan Sari terasa dingin. Ia menatap layar ponsel itu beberapa detik tanpa bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi wajahnya tetap tenang. Dari kamar mandi terdengar suara air masih mengalir. Sari perlahan meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Matanya menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun pernikahan mereka, sebuah perasaan asing muncul di hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan saat itulah, Sari mulai menyadari ada sesuatu yang sedang berubah dalam hidup mereka. Pesan singkat di layar ponsel itu terus terbayang di pikiran Sari. Nama yang sebelumnya tidak pernah ia dengar, kini terasa begitu mengganggu. Lila. Hanya satu kata, tetapi cukup membuat dada Sari terasa sesak setiap kali mengingatnya. Namun Sari tidak langsung bertanya kepada Arman. Ia masih mencoba berpikir tenang. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Arman memang sering bertemu banyak orang dalam urusan bisnis. Bisa saja wanita itu hanya rekan kerja atau klien. Sari tidak ingin membuat tuduhan tanpa bukti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Arman tetap sibuk, sering pulang larut malam, dan ponselnya hampir tidak pernah jauh dari tangannya. Sari mulai memperhatikan lebih banyak hal. Ia melihat bagaimana Arman semakin sering tersenyum ketika membaca pesan di ponselnya, tetapi segera mengunci layar ketika Sari berada di dekatnya. Ia juga mulai memperhatikan bahwa Arman lebih sering keluar kota untuk urusan yang tidak pernah dijelaskan secara rinci. Sari tidak mengatakan apapun, namun perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh. Suatu siang, Sari menghadiri acara ulang tahun salah satu istri rekan bisnis Arman. Acara itu berlangsung di sebuah restoran mewah di pusat kota. Sari datang sendiri karena Arman mengatakan ia sedang ada rapat penting. Beberapa wanita yang hadir di sana mengenal Sari sebagai istri Arman. Mereka menyapanya dengan ramah, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh dalam cara mereka memandangnya. Seolah-olah mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Sari. Ketika Sari sedang mengambil minuman di meja prasmanan, dua wanita berdiri tidak jauh darinya sambil berbicara pelan. "Kasihan ya," kata salah satu dari mereka. "Iya, tapi dia belum tahu ya," jawab yang lain. Sari tidak sengaja mendemar percakapan itu. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi kemudian salah satu wanita yang mengenalnya mendekat dengan wajah ragu. "Sari, kamu datang sendiri?" "Iya," jawab Sari sambil tersenyum sopan.
Arman ada rapat. Wanita itu terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampak ragu. Akhirnya ia menarik nafas pelan. Sari, kamu benar-benar tidak tahu? Sari mengerutkan kening. Tahu apa? Wanita itu saling berpandangan dengan temannya sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan. Arman, dia sudah menikah lagi. Dunia Sari seolah berhenti sesaat. Ia menatap wanita itu tanpa berkata apa-apa. Dengan siapa? Tanya Sari. Akhirnya, suaranya tenang meskipun hatinya bergetar. Seorang wanita muda, namanya Lila. Mereka menikah beberapa bulan lalu. Beberapa bulan. Kata itu terasa seperti pukulan keras di dada. Sari berdiri diam beberapa detik. Ia tidak menangis, tidak marah, bahkan wajahnya tetap terlihat tenang. Namun di dalam hatinya, sesuatu runtuh perlahan. Yang paling menyakitkan bukan hanya fakta bahwa Arman menikah lagi, tetapi kenyataan bahwa orang lain sudah mengetahui hal itu lebih dulu daripada dirinya. Sari pulang ke rumah sore itu dengan pikiran yang sangat tenang, terlalu tenang. Rumah besar itu terasa sangat sunyi. Ia duduk di ruang tamu sambil menunggu Arman pulang. Jam demi jam berlalu, akhirnya sekitar pukul 10 malam pintu rumah terbuka. Arman masuk sambil melepas jasnya. Ia tampak terkejut ketika melihat Sari masih duduk di ruang tamu. Belum tidur, tanyanya. Sari menatapnya sebentar sebelum akhirnya berkata pelan. Mas, aku ingin bertanya sesuatu. Arman berhenti berjalan. Apa? Sari menatap langsung ke mata suaminya. Mas sudah menikah lagi. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi. Arman tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya menghela nafas panjang. Siapa yang bilang? Tidak penting siapa yang bilang. Yang penting, itu benar atau tidak. Arman terdiam sejenak. Lalu dengan nada datar ia berkata, iya. Hanya satu kata. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf. Sari merasakan dadanya terasa berat, tetapi ia tetap duduk dengan tenang. Kenapa Mas tidak pernah bilang? Arman berjalan ke arah sofa dan duduk seolah pembicaraan itu bukan sesuatu yang besar. Katanya, dalam bisnis, aku bertemu banyak orang. Lila berasal dari keluarga yang bisa membantu perkembangan usaha. Jawaban itu membuat Sari merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Jadi itu alasannya. Arman menatapnya dengan ekspresi dingin. Ri, hidup kita sekarang sudah berbeda. Dunia yang aku jalani sekarang tidak sama seperti dulu. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Apa maksud Mas? Arman bersandar di kursi. Kamu tidak cocok lagi dengan kehidupan yang sekarang. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Selama bertahun-tahun, Sari berdiri di sisi Arman ketika mereka tidak punya apa-apa. Sekarang, setelah semuanya berhasil, ia dianggap tidak cocok. Seolah-olah ia hanya bagian dari masa lalu. Hari-hari setelah percakapan itu berubah drastis. Arman semakin jarang berbicara dengan Sari. Ia bahkan mulai mengatur ulang keuangan rumah. Suatu pagi, kartu rekening yang biasa digunakan Sari tiba-tiba tidak bisa dipakai. Ketika Sari bertanya, Arman hanya menjawab singkat. Aku mengatur ulang semua keuangan perusahaan, termasuk uang rumah. Arman menatapnya sekilas. Semua itu hasil kerja kerasku. Jawaban itu membuat Sari mengerti sesuatu. Di mata Arman sekarang, semua keberhasilan itu hanya miliknya. Seolah-olah, Sari tidak pernah ada dalam perjalanan panjang mereka. Namun Sari tidak membuat keributan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis di depan Arman. Justru sebaliknya, ia mulai memikirkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, ia hidup sebagai istri yang selalu mendukung suaminya. Sekarang, ia mulai menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Arman. Suatu malam, ketika Arman sedang bersiap pergi lagi untuk urusan bisnis, Sari memanggilnya dari ruang tamu. Mas, Arman berhenti sebentar. Ada apa? Sari berdiri perlahan. Ia memandang pria yang telah menjadi suaminya selama bertahun-tahun itu dengan wajah yang sangat tenang. Tanpa berkata apa-apa, Sari melepaskan cincin pernikahan dari jarinya. Cincin yang dulu dipasang Arman dengan janji akan bersama selamanya. Sari meletakkan cincin itu di atas meja. Arman menatapnya dengan kening berkerut.
"Ri, kamu sedang apa?" Sari menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi sama seperti dulu. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Silahkan minta uang pada istri barumu saja, Mas." Pagi itu, rumah besar yang selama bertahun-tahun ditempati Sari terasa berbeda. Bukan karena ada keributan atau pertengkaran, melainkan karena suasana yang begitu sunyi. Tidak ada lagi harapan yang tersisa di dalam hati Sari untuk mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Setelah malam ketika ia meletakkan cincin pernikahannya di atas meja, Sari tidak banyak berbicara lagi dengan Arman. Ia hanya menghabiskan waktu beberapa hari untuk membereskan barang-barangnya. Namun barang yang ia bawa sangat sedikit. Sebuah koper kecil berisi pakaian seperlunya, beberapa dokumen pribadi, dan tabungan yang selama ini ia simpan diam-diam dari sisa uang belanja rumah tangga. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada barang mewah dari rumah itu. Sari berdiri sejenak di ruang tamu sebelum pergi. Ia menatap ruangan yang dulu sering ia bersihkan setiap pagi, tempat di mana ia pernah menunggu Arman pulang sambil membawa secangkir teh hangat. Kini, semuanya terasa seperti kenangan yang jauh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sari menutup pintu rumah itu dan pergi. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu jauh lebih sederhana dibandingkan tempat tinggalnya sebelumnya, tetapi Sari tidak merasa keberatan. Kesederhanaan bukan hal baru baginya. Justru di tempat seperti itulah ia pernah memulai hidupnya dulu. Hari-hari pertama terasa berat. Sari harus menata ulang hidupnya dari awal. Tidak ada lagi supir, tidak ada lagi karyawan rumah tangga, dan tidak ada lagi kenyamanan yang dulu ia miliki. Namun, Sari tidak pernah merasa takut. Selama bertahun-tahun mendampingi Arman, ia sebenarnya belajar banyak hal yang tidak disadari orang lain. Ia tahu bagaimana mencari pemasok bahan dengan harga terbaik. Ia memahami cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Ia juga tahu bagaimana mengatur alur distribusi barang agar tetap efisien. Semua itu ia pelajari diam-diam saat membantu Arman dulu. Sekarang, semua pengalaman itu menjadi bekal yang sangat berharga. Dengan tabungan yang tidak terlalu besar, Sari memutuskan membuka usaha kecil lagi. Ia menyewa sebuah ruko sederhana di dekat pasar tradisional. Tempat itu tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk memulai usaha distribusi bahan makanan skala kecil. Sari mengurus semuanya sendiri. Ia pergi ke pasar setiap pagi untuk mencari pemasok. Ia mencatat harga barang dengan teliti. Ia juga mendatangi beberapa warung makan kecil untuk menawarkan pasokan bahan yang ia sediakan. Namun memulai sesuatu dari nol tidak pernah mudah. Beberapa orang yang dulu mengenalnya sebagai istri Arman memandangnya dengan heran. "Bukankah suamimu pengusaha besar?" tanya seseorang suatu hari. Sari hanya tersenyum tipis. "Sekarang aku menjalankan usaha sendiri." Ada juga yang meragukannya. "Bisnis distribusi itu tidak gampang, butuh jaringan besar," kata seorang pemilik toko dengan nada skeptis. Sari tidak tersinggung. Ia hanya menjawab dengan sopan dan tetap menawarkan barang yang ia bawa. Hari demi hari berlalu dengan kerja keras. Sari bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan pesanan. Ia mengantar barang sendiri menggunakan mobil kecil bekas yang ia beli dari sisa tabungannya. Kadang, ia pulang larut malam dengan tubuh yang sangat lelah. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tekadnya. Perlahan, usaha kecil itu mulai menunjukkan hasil. Beberapa warung makan merasa puas dengan kualitas bahan yang disediakan Sari. Mereka mulai memesan secara rutin. Dari satu pelanggan, bertambah menjadi 2, lalu 5. Sari selalu menjaga kepercayaan mereka. Ia memastikan barang datang tepat waktu. Ia tidak pernah mengurangi kualitas demi keuntungan cepat. Cara kerjanya yang teliti membuat pelanggan merasa nyaman. Beberapa bulan kemudian, usahanya mulai berkembang lebih stabil. Sari bahkan mulai mempekerjakan 2 orang karyawan lagi untuk mengurus gudang kecilnya. Sementara itu, kehidupan Arman berjalan ke arah yang berbeda. Tanpa Sari di sisinya, banyak hal dalam bisnis Arman mulai berubah. Dulu, Sari sering mengingatkan Arman tentang hal-hal kecil yang penting, mulai dari hubungan dengan pemasok hingga pengaturan keuangan yang hati-hati. Sekarang, Arman lebih sering membuat keputusan sendiri. Beberapa keputusan itu ternyata tidak berjalan baik. Ia terlalu cepat mempercayai rekan bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar.
Ia juga mengeluarkan banyak investasi tanpa mempertimbangkan risiko dengan matang. Lila, wanita yang kini menjadi istrinya, tidak memahami dunia bisnis seperti yang Arman harapkan. Ia lebih sering menikmati kehidupan mewah daripada memikirkan urusan perusahaan. Beberapa proyek besar yang dijalankan Arman mulai mengalami masalah. Pengiriman terlambat, kerjasama dibatalkan, dan beberapa klien lama memilih berpindah ke perusahaan lain. Arman mencoba mengatasi semuanya, tetapi tekanan semakin terasa. Sementara itu, di tempat yang jauh lebih sederhana, usaha Sari justru berjalan semakin stabil. Setelah hampir 2 tahun bekerja tanpa henti, gudang kecilnya kini sudah diperluas. Ia memiliki lebih banyak pelanggan dan jaringan pemasok yang semakin kuat. Beberapa restoran bahkan mulai menjadikan Sari sebagai pemasok utama mereka. Para pelanggan mengenal Sari sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ia tidak pernah lupa dari mana ia mulai. Suatu pagi ketika Sari sedang mengecek daftar pengiriman di kantornya yang sederhana, salah satu karyawannya datang dengan senyum lebar. "Bu Sari, restoran baru di pusat kota ingin bekerja sama dengan kita." Sari mengangkat kepala. "Serius?" "Iya, mereka bilang banyak yang merekomendasikan usaha kita." Sari tersenyum pelan. Ia menatap ruangan kecil yang kini menjadi kantor sekaligus gudangnya. Perjalanan yang ia lalui tidak mudah, tetapi setiap langkah terasa berarti. Tanpa ia sadari, nama Sari mulai dikenal di kalangan pelaku usaha makanan di kota itu. Bukan lagi sebagai bayangan dari kesuksesan orang lain, melainkan sebagai pemilik usaha yang membangun usahanya sendiri dengan kerja keras dan ketekunan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari merasa benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Perlahan namun pasti, orang-orang mulai menyebut namanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai bayangan dari kesuksesan orang lain, melainkan sebagai pemilik usaha yang sukses karena usahanya sendiri. Waktu berlalu lebih cepat dari yang pernah dibayangkan Sari. Apa yang dulu dimulai dari sebuah ruko kecil di dekat pasar, kini telah berkembang menjadi perusahaan distribusi bahan makanan yang dikenal luas di kota itu. Gudang kecil yang dahulu hanya cukup menampung beberapa karung beras, kini telah berubah menjadi pusat distribusi besar dengan puluhan karyawan yang bekerja setiap hari. Truk-truk pengiriman keluar masuk halaman gudang sejak pagi. Nama perusahaan yang terpampang besar di depan bangunan itu kini sudah dikenal banyak restoran, hotel, hingga perusahaan catering besar. Di balik semua itu, Sari tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti dulu. Sederhana, disiplin, dan penuh perhatian pada setiap detail pekerjaannya. Ia masih datang paling pagi di kantor. Ia masih memeriksa daftar pengiriman satu persatu. Dan ia masih mengingat nama banyak pelanggan lama yang dulu menjadi awal perjalanan usahanya. Namun satu hal yang berbeda sekarang. Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan rasa ragu seperti dulu. Sebaliknya, banyak yang memandang Sari dengan rasa hormat. Namanya mulai dikenal sebagai perempuan yang berhasil membangun perusahaan besar dengan kerja kerasnya sendiri. Beberapa media bisnis lokal bahkan pernah menulis kisahnya sebagai contoh pengusaha yang memulai dari nol. Sari tidak pernah mencari perhatian dari semua itu. Ia hanya fokus menjalankan usahanya sebaik mungkin. Suatu hari, Sari menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara bisnis besar di pusat kota. Acara itu mempertemukan banyak pengusaha dari berbagai bidang, termasuk para distributor dan pemilik restoran besar. Awalnya Sari sempat ragu untuk datang. Ia tidak terlalu suka menghadiri acara yang terlalu ramai. Namun salah satu rekan bisnisnya meyakinkan bahwa acara itu bisa menjadi kesempatan baik untuk memperluas jaringan. Akhirnya, Sari memutuskan hadir. Malam itu, aula hotel tempat acara berlangsung dipenuhi banyak tamu yang mengenakan pakaian formal. Percakapan tentang bisnis terdengar di berbagai sudut ruangan. Sari datang dengan pakaian yang sederhana tetapi elegan. Ia menyapa beberapa orang yang sudah dikenalnya, lalu berbincang santai tentang perkembangan usaha masing-masing. Di sisi lain ruangan, seseorang berdiri sambil memperhatikan kerumunan orang yang mengelilingi Sari. Orang itu adalah Arman. Beberapa tahun terakhir tidak berjalan baik bagi bisnisnya. Perusahaan yang dulu berkembang pesat, kini menghadapi banyak masalah. Beberapa proyek gagal, sejumlah investor menarik diri, dan banyak klien lama memilih bekerja sama dengan perusahaan lain. Arman datang ke acara malam itu dengan harapan bisa menemukan peluang baru. Namun ketika ia melihat kerumunan orang yang mengelilingi seorang wanita di ujung ruangan, ia merasa wajah itu sangat familiar.
Ia memperhatikan lebih lama, dan ketika wanita itu menoleh sedikit, Arman akhirnya mengenali siapa dia. Sari. Untuk beberapa detik Arman hanya berdiri diam. Wanita yang dulu meninggalkan rumahnya dengan koper kecil, kini berdiri di tengah ruangan sebagai salah satu tamu yang paling dihormati. Beberapa orang terlihat berbicara dengannya dengan penuh perhatian. Bahkan ada yang mencatat sesuatu di buku kecil ketika Sari menjelaskan tentang distribusi bahan makanan. Arman mendengar seseorang berkata di dekatnya, "Perusahaan Bu Sari sekarang pemasok utama untuk banyak restoran besar di kota ini." Yang lain menambahkan, sistem distribusinya sangat rapi, banyak pengusaha yang belajar dari cara kerjanya. Arman merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan di dalam dadanya. Ia tidak pernah menyangka akan melihat Sari seperti ini. Setelah beberapa saat, Arman akhirnya memberanikan diri berjalan mendekat. Ketika Sari selesai berbicara dengan beberapa tamu, ia berbalik dan hampir bertabrakan dengan seseorang yang berdiri tidak jauh darinya. Sari berhenti. Matanya bertemu dengan mata Arman. Beberapa detik mereka hanya saling memandang tanpa berkata apa-apa. Waktu seolah membawa kembali banyak kenangan lama. Masa ketika mereka masih membuka warung kecil bersama. Masa ketika mereka bekerja keras untuk bertahan hidup. Namun kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan bagi Sari. Ia hanya melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. "Ri," kata Arman pelan. Sari mengangguk sopan. "Mas Arman?" Tidak ada nada marah dalam suaranya. Tidak ada juga kehangatan seperti dulu, hanya ketenangan. Arman terlihat sedikit canggung. "Aku tidak menyangka perusahaan itu milikmu." Sari menyum tipis. "Hidup membawa kita ke tempat yang berbeda." Arman menatapnya lebih lama. Ia bisa melihat bahwa Sari benar-benar berubah, bukan hanya dari penampilan atau kesuksesan yang dimilikinya, tetapi dari cara ia berdiri dengan percaya diri seolah tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. "Ri, aku ingin mengatakan sesuatu," kata Arman akhirnya. Namun sebelum ia melanjutkan, Sari mengangkat tangannya sedikit. "Mas tidak perlu menjelaskan apapun." Arman terdiam. Sari menatapnya dengan tenang. Apa yang terjadi dulu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Tidak ada kebencian dalam kata-kata itu. Justru yang terdengar adalah kelegaan. Arman menundukkan pandangannya sebentar. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia pahami. Ketika ia berada di puncak kesuksesan dulu, ia mengira semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Namun kini ketika semuanya mulai runtuh, ia mulai mengerti bahwa ada seseorang yang selama ini menjadi fondasi dari kehidupannya. Dan orang itu berdiri di depannya sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. "Ri, aku menyesal," kata Arman pelan. Sari tidak terlihat terkejut mendengarnya. Ia hanya mengangguk sedikit. "Aku harap Mas bisa memperbaiki hidup Mas," jawabnya dengan tenang. Bagi Sari masa lalu tidak perlu dibenci, namun juga tidak perlu diulang. Beberapa tamu mulai memanggil namanya dari sisi ruangan lain. "Bu Sari, kami ingin berdiskusi sebentar tentang kerjasama baru." Sari menoleh ke arah mereka, lalu kembali menatap Arman. "Permisi Mas, aku harus kembali ke acara." Arman tidak menahannya. Ia hanya berdiri diam ketika Sari berjalan menjauh. Langkah wanita itu terlihat lincah tetapi penuh keyakinan. Di tengah keramaian ruangan, Sari kembali disambut oleh orang-orang yang ingin berbicara dengannya. Sementara Arman tetap berdiri di tempatnya. Ia menyadari satu hal yang sangat jelas malam itu. Wanita yang dulu ia anggap tidak lagi cocok dengan kehidupannya, ternyata justru menjadi seseorang yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun bagi Sari, semua itu bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada Arman. Ia hanya menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Setelah beberapa saat berbincang dengan tamu lain, Sari berjalan menuju pintu keluar aula. Udara malam terasa sejuk ketika ia melangkah keluar dari hotel. Ia menarik nafas panjang. Tidak ada lagi beban yang ia bawa dari masa lalu. Dengan tenang, Sari berjalan menuju mobilnya. Ia telah membuktikan sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah ia bayangkan. Bahwa ia mampu berdiri sendiri, dan bahkan mencapai kesuksesan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya tanpa Arman di sisinya. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.